kenapa saat ini mulai banyak perusahaan yang mulai membangun metaverse mereka sendiri? Jawabannya simpel banget, karena metaverse itu adalah sebuah utopia bagi para kapitalis. Para perusahaan ini berusaha membangun sebuah dunia baru, dunia yang ada di dunia digital, di mana nantinya kita bisa berinteraksi di sana, melakukan transaksi, habis itu berinteraksi dengan orang-orang di sana. Pokoknya melakukan banyak hal di dunia buatan mereka. Dan tentunya karena itu adalah dunia buatan salah satu perusahaan nanti, artinya kendali dari dunia itu ada di tangan mereka. Sebagai perusahaan yang mengendalikan dunia digital atau dunia metaverse mereka nanti, mereka bisa melakukan banyak hal di dunia mereka sendiri. Dan itu menjadi sebuah kesempatan besar bagi perusahaan tersebut untuk mengembangkan bisnis mereka. Dan tentunya inilah yang diincar oleh para perusahaan yang saat ini tengah membangun metaverse. Hal yang sering digadang-gadang yang bisa dilakukan oleh para kapitalis atau pemilik dunia metaverse ini dengan membuat metaverse adalah mereka bisa membuat aset secara tidak terbatas. Karena balik lagi, ini adalah dunia digital, artinya dari sesuatu yang tidak ada kita bisa membuat sesuatu menjadi ada. Dan salah satunya adalah aset. Aset digital yang ada di dunia metaverse ini yang sudah diperkirakan bentuknya itu antara mungkin beberapa benda yang sebenarnya merupakan gambaran dari dunia nyata. Salah satunya itu yang pertama lahan, lalu yang kedua mungkin nanti ada semacam transportasi atau mobil-mobilan digital, lalu ada fashion juga. Intinya aset-aset seperti itu. Aset-aset yang membuat kita memiliki kepemilikan di dunia metaverse. Aset-aset ini yang perlu diketahui itu kan dibuat oleh perusahaan pemilik metaverse, di mana tujuannya itu agar kita sebagai user membeli aset tersebut dan memilikinya. Berbeda dengan dunia nyata yang tentunya aset ini punya batas, karena ini di dunia digital dan bisa disetting tidak terbatas. Artinya apa? Artinya perusahaan itu bisa menguras kantong kita sebanyak yang mereka mau. Karena ya itu, mereka punya kesempatan yang tidak terbatas di sana. Mereka bisa membuat aset baru kapanpun yang mereka mau. Lalu bagaimana dengan bisnis-bisnis yang tidak bisa membuat metaverse mereka sendiri? Ini juga menjadi salah satu sumber income bagi perusahaan pengembang metaverse atau pemilik metaverse-nya, di mana para bisnis yang tidak memiliki dunianya itu menggunakan metaverse untuk mempromosikan bisnis mereka. Dan tentunya untuk mempromosikan ini kan mengeluarkan biaya ya. Ibaratnya kalau di dunia nyata sekarang komparasinya itu antara para bisnis menggunakan Facebook Ads seperti itu. Tapi yang ini para bisnis menggunakan metaverse. Dan nantinya di metaverse itu mereka bisa membuat banyak pilihan. Ya balik lagi, metaverse itu kan sebuah gambaran dari dunia nyata. Mungkin mereka akan membuat semacam booth-booth digital, atau mungkin mereka membuat semacam banner digital. Pokoknya metode-metode promosi yang ada di dunia nyata dibawa ke dunia metaverse. Dan mereka harus membayar untuk menggunakan jasa itu. Lalu salah satu hal yang menurut gue cukup menarik di sini adalah dengan adanya metaverse ini ya, kita itu bisa berinteraksi dengan orang-orang yang berada di luar kota kita atau bahkan di luar negeri. Artinya apa? Artinya dalam proses ekspansi bisnis, apalagi si pemilik metaverse ini, untuk ke dunia internasional itu jauh lebih gampang dan lebih cepat. Karena apa? Karena langsung target mereka itu adalah dunia internasional. So gue rasa itu akan menjadi salah satu opportunity yang bagus dan dikejar juga oleh para perusahaan yang mengembangkan metaverse saat ini. Jadi itu sih yang menurut gue menjadi salah satu alasan kenapa banyak perusahaan saat ini mulai membangun dunia metaverse mereka sendiri. Dan gak heran mereka berani menggelontorkan dana yang bisa dibilang tidak sedikit dan bisa dibilang malah fantastis juga, karena melihat dari opportunity dan juga kesempatan yang bisa bukan kesempatan sih, lebih ke sumber income yang cukup besar dan tidak terbatas itu
bisa dibilang cukup worthy lah. Tapi balik lagi, menurut gua untuk membangun dunia metaverse ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, butuh waktu yang lama, dan perlu ada penyesuaian dari A sampai Z juga agar dunia ini benar-benar menjadi dunia yang ideal, bukan cuma bagi penggunanya tapi benar-benar bagi pihak-pihak yang lain, mungkin seperti bisnis yang tadi tidak bisa membuat metaverse mereka sendiri atau mungkin para investor. Tapi balik lagi, setidaknya kita udah tahu kenapa banyak perusahaan berusaha membangun dunia metaverse mereka sendiri. Dan bisa dibilang kedepannya itu akan banyak perusahaan-perusahaan yang berguguran dalam membangun dunia metaverse, dan pastinya tidak akan banyak juga yang bisa menguasai pasar. So kita lihat aja siapakah perusahaan yang bisa menguasai dunia ini. So kita tunggu aja.